Alih-alih membantu klub dengan invest dana besar, Glazers justru tidak mengeluarkan uang sepeser pun dan malah mengambil untung. Coba kita bandingkan dengan owner Manchester City yang rela menggelontorkan dana 217,3 juta dolar atau setara 3, triliun rupiah untuk membangun Etihad Academy. FSG Liverpool juga mengeluarkan uang 50 juta pound untuk membuat training ground baru di Kirkby. Terakhir ada pemilik Leicester City, almarhum Vicky Srivadhana Prabha yang ketika itu mau investasi 135,9 juta dolar di tahun 2020 untuk membangun sebuah tempat latihan yang mewah dan modern bagi The Fox. Jika sudah begini, apa yang diutarakan Ronaldo soal MU yang ketinggalan zaman serta buruknya Glazer terbuktikan. Manchester United dan para pemain kabarnya sudah dibuat kecewa dengan pernyataan dari sang mega bintang. Bahkan, pada 16 November 2022, Ten Hag sempat dikabarkan tidak mau lagi berurusan dengan Ronaldo di United. Hanya sehari setelahnya, poster Ronaldo di Old Trafford langsung dicopot. Sebelumnya, Ronaldo kembali ke Old Trafford setelah ditebus dari raksasa Italia Juventus di tahun 2021. Pada periode keduanya ini, Ronaldo berhasil mencetak 27 gol dari 54 laga bersama Setan Merah. Namun, setelah ditangani Erik ten Hag, Ronaldo jarang mendapatkan kesempatan dan baru mencetak 1 gol dari 10 pertandingan di Liga. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan beruntun kedua setelah sebelumnya mengalahkan Brentford 3-1. Selain itu, kemenangan ini dipercaya semakin meningkatkan kepercayaan diri Setan Merah. Terlebih saat ini mereka akhirnya bisa berada di posisi 4 besar. Dan bukan tak mungkin bila pada akhirnya United bisa mengakhiri kompetisi Liga dengan duduk di posisi 3 besar seandainya mereka bisa konsisten. Sebab tahu sendiri kan gimana apabila tim Manchester Merah yang satu ini. Melihat apa yang ditunjukkan Ronaldo membuat Marcus Rashford mengaku kagum dengan sosok 36 tahun tersebut. Menurutnya, pemain Ronaldo saat ini sangat jauh berbeda dan terlihat lebih efektif bagi tim. Saya telah menyaksikan dia tumbuh dan berkembang menjadi pemain seperti yang sekarang terlihat. Saya ingin ketika dia pertama kali memulai karir di sepak bola, dia bukan Cristiano yang Anda lihat hari ini. Saat ini bisa dikatakan dia adalah pemain yang berbeda. Dulu dia selalu menggiring bola dengan melewati sejumlah pemain, tapi seiring berjalannya waktu, pengambilan keputusannya dalam bermain berubah, kata Rashford dikutip dari Manchester Evening News. Ya, apa yang dikatakan Rashford memang sepenuhnya benar. Kita ambil contoh saja di laga melawan West Ham. Menurut catatan statistik, Ronaldo berhasil membuat 1 shot on target, 2 umpan kunci dengan akurasi passing sebesar 82%, serta memenangkan 2 duel sepanjang laga. Maka tak heran jika di balik kemenangan Setan Merah, ada Ronaldo yang diam-diam menjadi aktor sebenarnya. Cristiano Ronaldo diklaim kembali memberikan kritikan pedas pada skuad Manchester United. Kali ini, Ronaldo dengan gamblang mengkritik Harry Maguire lantaran performa bek tengah Inggris itu di laga melawan West Ham United. Red Devil kembali meraih 3 poin usai mengalahkan West Ham. Sebuah gol Marcus Rashford pada menit akhir memastikan 3 poin untuk anak asuh Ralf Rangnick. Ya, dilansir dari Daily Mail via Box to Box, pada Mei 2022 lalu, Ronaldo sendiri sebenarnya sudah pernah komplain soal fasilitas kolam renang di Carrington yang sudah sangat tua dan banyak ubin yang terkelupas sehingga itu bisa membahayakan. Tak hanya kolam renang, CR7 juga pernah menyampaikan keluhannya soal fasilitas latihan secara umum. Bahkan saking frustasinya karena komplainnya tak digugu oleh pihak klub, Kapten timnas Portugal itu sampai mendaftarkan diri ke tim lokal di Knutsford dan membayar sendiri membernya sebesar 225 pounds per bulan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar Carrington itu tidak pernah direnovasi? Tahun setelah pensiunnya Ferguson, ada investasi besar di bidang sport science dan medis di angka 25 juta pounds. Namun melihat bagaimana banyaknya pemain cedera atau masalah kebugaran lainnya yang dialami MU selama ini, tampaknya itu semua belum membuahkan hasil yang signifikan. Nah, sekedar info, Ronaldo sendiri sebenarnya bukanlah orang pertama yang komplain akan hal tersebut. Legenda klub Gary Neville lebih dulu mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi Carrington saat ini. Mereka kemudian perlu membangun tempat latihan baru. Saya dan Roy adalah bagian dari squad ketika kami pindah 22 tahun lalu. Kami sangat terpukul untuk meninggalkan The Cliff, tetapi kami sekarang memiliki tempat latihan yang berada di belakang tempat latihan lainnya, ungkap Gary Neville dilansir dari Mirror. Dan bila ditelusuri lebih jauh, sudah pasti akar permasalahan ada pada sang pemilik, yakni Glazer, yang dikenal pelit dalam mengeluarkan uang untuk kepentingan klub.
Manchester United resmi memutus kontrak Cristiano Ronaldo dalam kesepakatan yang dirilis di situs resmi klub pada Rabu 23 November dini hari. Lewat beberapa kalimat singkat, pihak Manchester United memutuskan untuk melepas Ronaldo sebelum kontraknya habis akhir musim ini. Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Manchester United dengan kesepakatan bersama. Klub berterima kasih kepadanya atas kontribusinya yang luar biasa selama 2 periode di Old Trafford, mencetak 145 gol dalam 346 penampilan, dan mendoakan dia serta keluarganya hal baik untuk masa depan. Ronaldo pun menerima keputusan Manchester United dan menyatakan setan merah memutus kontraknya atas dasar diskusi yang sudah terjadi sebelumnya. Setelah diputus kontrak oleh Manchester United, Cristiano Ronaldo pun turut buka suara dan merasa dirinya sudah cukup waktu bermain untuk Manchester United. Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa kecintaannya terhadap klub Manchester United tidak pernah luntur sampai kapanpun. Meski diwarnai kontroversi, namun hal itu pun diakui oleh Cristiano Ronaldo. Ia tampak lega dengan keadaan yang selama ini membebaninya. Dalam pernyataan via Twitter, Ronaldo mengucapkan perpisahan kepada klub yang telah membesarkan namanya. Menyusul pembicaraan dengan Manchester United, kami telah sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Pemain 37 tahun itu menyebut jika ini adalah momentum yang tepat untuk menemukan tantangan baru. Di samping itu, ia berharap Manchester United tetap sukses di sisa musim 2022-2023. Saya cinta Manchester United dan penggemarnya. Hal itu tidak akan berubah. Tetapi, saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mencari tantangan baru. Saya mengharapkan kesuksesan bagi tim ini di sisa musim dan masa depan. Pemutusan kontrak ini membuat Ronaldo dipastikan tidak akan kembali ke Old Trafford setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Biasanya, para pemain akan mendapatkan kompensasi dari pemutusan kontrak klub. Namun, menurut juru transfer Italia, Fabrizio Romano, karena ingin kontrak berakhir dengan baik, tidak ada tuntutan dari Ronaldo terkait pembayaran pesangon. Untuk saat ini, belum diketahui kemana kapten timnas Portugal itu akan melanjutkan karir sepak bolanya. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Ronaldo sampai menghubungi manajemen Real Madrid baru-baru ini. Ia menawarkan diri untuk direkrut ke Bernabeu di bulan Januari, meski hanya dikontrak 6 bulan. Namun, laporan Marca mengklaim bahwa Ronaldo sepertinya akan gigit jari karena Real Madrid tidak berencana membeli penyerang yang baru. El Real percaya bahwa cedera yang dialami Karim Benzema tidak terlalu parah sehingga pemenang Ballon d'Or itu bisa pulih tepat waktu saat La Liga kembali bergulir. Selain itu, Carlo Ancelotti menilai timnya punya Rodrigo Goes dan Eden Hazard yang bisa menambah lubang yang ditinggalkan oleh Benzema. Jadi, mereka merasa tidak perlu mendatangkan striker baru di musim dingin nanti. Mencanggung terjadi ketika Bruno Fernandes bertemu dengan Cristiano Ronaldo saat keduanya bergabung di skuad timnas Portugal untuk Piala Dunia Qatar. Setelah drama yang terjadi akhir pekan lalu, kedua pemain itu memang tengah bersiap untuk menjalani laga pertama Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes merupakan rekan satu tim di Manchester United. Bruno di musim ini bahkan ditunjuk sebagai kapten tim menggantikan peran Harry Maguire. Dalam video viral yang beredar di media sosial dan tersiar di TV internasional, Bruno Fernandes tampaknya tidak senang melihat ia disambut oleh Ronaldo. Dalam momen itu, Ronaldo berusaha menyapa Bruno Fernandes yang baru datang dengan jabat tangan. Meskipun sang gelandang menerimanya, namun Ronaldo dibiarkan terengah-engah saat Fernandes tampak memberinya sapaan yang dingin. Tampak Bruno Fernandes hanya berbicara singkat kepada Ronaldo sebelum melirik ke belakang dengan pandangan seakan meremehkan Ronaldo. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo secara mengejutkan memberi pernyataan kontroversial saat menjalani sesi wawancara eksekutif bersama dengan jurnalis ternama Inggris Piers Morgan. Dalam sesi wawancara itu, berbagai kritik tajam disampaikan oleh Cristiano Ronaldo kepada klubnya. Ia menilai setan merah tidak ada perkembangan berarti sejak Sir Alex Ferguson pensiun. Ia juga mempertanyakan kompetensi mantan manajer MU Ralf Rangnick yang menurutnya pria asal Jerman itu bukanlah sosok pelatih sepak bola. Klub besar seperti MU membawa direktur olahraga sebagai pelatih tidak hanya mengejutkan saya, tetapi juga dunia. Jika Anda bukan pelatih, bagaimana Anda akan menjadi pelatih Manchester United? Saya bahkan belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Tak hanya itu, Ronaldo juga belak-belakan bahwa ia merasa telah dihianati oleh beberapa orang di klub. Mulai dari Erik ten Hag hingga sejumlah petinggi setan merah yang memintanya untuk hengkang dari klub. Akibat masalah itu, pertemuan antara Ronaldo dan Bruno Fernandes dinarasikan berjalan canggung serta dikait-kaitkan dengan serangan Ronaldo pada MU. Narasi itu muncul karena dalam rekaman video yang beredar,
Keduanya dinilai menunjukkan gestur yang kaku saat pertama kali bertemu. Namun, yang sebenarnya terjadi ternyata sangat berbeda. Momen di mana saat semua pemain timnas Portugal berkumpul untuk persiapan Piala Dunia, di mana Bruno yang bertemu dengan Ronaldo di ruang ganti tampak bersikap sangat dingin. Sontak itu semakin menguatkan intrik yang terjadi di antara mereka. Apalagi momen itu terjadi usai interview Ronaldo bersama Piers Morgan menjadi viral. Gelandang Portugal Joao Mario menjelaskan bahwa situasinya sebenarnya tidak sesuai dengan narasi yang viral di media sosial. Pemain Benfica itu menyebut orang-orang salah memahami konteks antara Bruno dan Ronaldo. Saya ada di sana dan melihat semuanya. Itu momen lucu yang disalahartikan oleh orang-orang di luar. Itu guyonan antara mereka karena Bruno terlambat. Salah satu yang paling belakang datang. Dan Cristiano Ronaldo bertanya apakah Fernandes datang naik kapal. Saya paham bahwa gambar bisa diinterpretasikan dengan banyak cara, tapi itu mereka sedang guyonan. Mereka punya hubungan yang bagus karena bermain bersama. Saya melihat mereka sepanjang hari kemarin, gak ada masalah. Sementara itu, Bruno Fernandes yang dimintai keterangan tentang kondisi Cristiano Ronaldo memilih untuk membentengi Ronaldo dan tidak mengumbar masalah apa yang sebenarnya terjadi. Kami tak mau membicarakannya. Kami menjaga pembahasan itu di dalam tim. Kami harus menanganinya secara internal dan tidak perlu ada orang lain tahu apa yang kami inginkan atau pikirkan. Hal yang terpenting bagi semua orang termasuk Cristiano adalah tim menang. Kini, kedua pemain akan difokuskan ke pertandingan Piala Dunia Qatar 2022. Tergabung di grup H, Portugal akan bersaing bersama dengan tim-tim seperti Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan. Sementara itu, nasib Cristiano Ronaldo masih dalam pembicaraan Manchester United setelah membuat gaduh dan belum ada pernyataan resmi dari klub. Di sisi lain, melihat apa yang dilakukan oleh Ronaldo membuat kapten Swiss yakni Granit Xhaka memujinya. Bagi pemain Arsenal tersebut, Ronaldo seharusnya dijadikan contoh bagi setiap pemain. Mungkin media selalu berbicara jelek tentang dia, tapi saya rasa itu tidak benar. Karena Ronaldo adalah pemain yang harus menjadi contoh bagi setiap pemain. Sikap kerendahan hatinya benar-benar luar biasa, dan itu sudah saya rasakan, kata Xhaka pada Sport People. Ya, dengan semua yang sudah terjadi, semoga media lebih melek dalam memberitakan Ronaldo, karena akan berbahaya jika mereka memberitakan berita yang belum tentu kebenarannya. Namun untungnya Ronaldo tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, karena baginya itu sudah biasa, dan sudah sering Ronaldo rasakan sejak dulu, ketika namanya sudah besar menjadi bintang sepak bola. Pelatih timnas Portugal, Fernando Santos, mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi media untuk tidak mengganggu Cristiano Ronaldo. Media Portugal rekor mengklaim bahwa Ronaldo telah mengancam akan meninggalkan kamp pelatihan Portugal setelah dia menjadi cadangan saat timnya melaju ke babak 16 besar usai menggasak Swiss 6-1. Namun, kabar itu langsung dibantah oleh Federasi Sepak Bola Portugal (LVF) dengan Santos meminta agar segala kontroversi untuk dihentikan. Apa yang dilakukan oleh Fernando Santos itu akhirnya membuat legenda Manchester United Gary Neville bersuara. Ya, Neville mengaku terkejut karena saat dicadangkan oleh timnya, Ronaldo tidak ngambek sama sekali. Ronaldo tidak ngambek sepertinya. Dia merayakan 2 gol awal Portugal dengan gila-gilaan malah. Saya pernah memberinya kritik soal itu. Namun kini Ronaldo tidak seperti itu. Di media sosial seolah-olah Ronaldo terlihat marah. Bagi saya tidak, kata Neville. Datang dari Alessandro Del Piero. Menurut Del Piero, Ronaldo sudah tidak perlu membuktikan apa-apa lagi di timnas Portugal. Kita tidak bisa berbicara seperti ini. Kita perlu berlari di sini di studio untuk berbicara tentang apa yang dilakukan Cristiano untuk tim Portugal. Bagaimana dia membawa mereka ke level lain, berapa banyak gol yang dicetak di turnamen. Hal-hal tidak diatur seperti ini, kata Del Piero pada CNN. Pelatih timnas Maroko, Walid Regragui, akan senang jika Cristiano Ronaldo tidak bermain bersama timnas Portugal saat bertemu di perempat final Piala Dunia 2022. Meski baru mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022, CR7 mempunyai pengaruh di lapangan yang tak bisa dianggap sepele. Regragui mengakui ketiadaan sang striker bintang Portugal akan memudahkan Maroko untuk tampil tanpa beban. Cristiano Ronaldo mencatatkan rekor baru di ajang Piala Dunia setelah mencetak gol ke gawang Ghana. Rekor baru yang diciptakan Cristiano Ronaldo adalah satu-satunya pemain yang berhasil
mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. 1 gol dicetak Ronaldo di Piala Dunia 2006, 1 gol di Piala Dunia 2010, 1 gol di Piala Dunia 2014, 4 gol di Piala Dunia 2018, dan 1 gol telah dicetak Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2022 ini. Kemungkinan Cristiano Ronaldo menambah golnya di Piala Dunia Qatar ini terbuka lebar. Bagaimana menurut teman-teman rekor yang telah ditorehkan Cristiano